Halo netizen, bertemu lagi dalam Top 3 News. Top 3 News akan menghadirkan berita-berita update mulai dari dunia politik, hiburan, hingga berita-berita viral yang terjadi belakangan ini dan pastinya menjadi perbincangan hangat warganet. Bersama saya Dedianti, mari kita simak berita selengkapnya. Nama Muhammad Kece kini tengah menjadi buah bibir. YouTuber ini dianggap telah menistakan agama Islam. Mari kita simak berita selengkapnya. Muhammad Kece Murtadin dilaporkan ulama ke polisi karena menistakan agama Islam. Dia dilaporkan ke Polda, Jawa Timur. Bukti-buktinya sudah kami serahkan ke petugas, ujar Kiai Haji Muhammad Jais Badri, juru bicara para ulama yang menjadi pelapor. Menurut Jais, terlapor alias YouTuber Muhammad Kece Murtadin sudah sering membuat konten video yang bersifat provokatif dan mengandung sara. Sebagai informasi, salah satu pernyataan Muhammad Kece di kanal YouTube-nya adalah menyebut Muhammad bin Abdullah sebagai pengikut jin. Bapakmu adalah pembunuh, itu iblis. Siapa yang pembunuh, siapa yang perang Badar, itu Muhammad, kata Muhammad Kece. Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin perang Badar dan Uhud, membunuh dan membinasakan. Jelas ya, pembunuh adalah iblis, imbuhnya. Muhammad Kece kemudian memberikan klarifikasi. Ia menyisipkan salah satu ayat Al-Quran dalam pembahasannya. Gara-gara surat 72 ayat 19 ini disampaikan ke dunia, saya dikecam MUI, terangnya. Surat yang dimaksud adalah surat Al-Jin. Sementara ayat yang dimaksudkan berbunyi, dan sesungguhnya ketika hamba Allah, Muhammad, berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka, jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Menteri Agama Yakut Khalil yang mengetahui informasi yang disampaikan Muhammad Kece pun geram. Ia menyebut pernyataan YouTuber Muhammad Kece melanggar norma-norma toleransi dan keyakinan agama Islam. Yakut meminta pihak kepolisian segera menindak Muhammad Kece. Yakut mengatakan ujaran Muhammad Kece itu membuat banyak pihak tersinggung, termasuk salah satunya pernyataan mengenai perintah salat. Ada ujaran yang bisa membuat banyak pihak tersinggung, antara lain salat dalam Islam itu bukan perintah Tuhan, tapi ajaran Syekh Nawawi Al-Bantani, jelasnya. Siapa sangka ternyata Muhammad Kece diketahui seorang murtad atau keluar dari agama Islam. Ternyata ia pernah dilaporkan sejumlah aliansi ulama di Jawa Timur. Laporan itu merupakan buntut konten YouTuber tersebut dengan menjelek-jelekan Islam, kitab kuning, ulama, serta pondok pesantren. Banyak jejak digital di internet yang membuktikan laporan ini. Selain itu, PA212 ancam demo besar jika penghina Nabi Muhammad, yakni Muhammad Kece tidak ditangkap. Hal itu diserukan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 Slamet Ma'arif. PA212 mendesak Polri untuk segera menangkap YouTuber Muhammad Kece lantaran telah dinilai menistakan agama. Ini sudah berlebihan dan melanggar norma-norma toleransi. Pihak kepolisian baiknya melakukan tindakan, bukan hanya toleransi yang dilanggar, tapi juga keyakinan agama yaitu Islam, kata Yakut kepada wartawan. DPP Partai P3 Ahmad Badawi meminta polisi untuk melakukan penegakan hukum. Menurutnya, YouTuber MKC sudah melakukan penistaan agama Islam dan juga ujaran kebencian. Atas laporan itu, kini Mabes Polri telah menyelidiki YouTuber MKC. Berita kedua datang dari presenter Deddy Corbuzier yang sempat menghilang selama 2 pekan, ternyata dirinya mengalami badai sitokin. Apa itu? Deddy Corbuzier mengumumkan kabar yang mengagetkan pasca dirinya rehat selama 2 minggu. Dia menyebut sempat terkena COVID-19 dan mengalami kritis karena badai sitokin. Pada postingan di laman Instagramnya, Deddy mengaku mengalami kerusakan paru-paru akibat badai sitokin. Padahal kondisinya sudah negatif virus corona. Saya sakit, kritis, hampir meninggal karena badai sitokin. Lucunya, dengan keadaan sudah negatif. Yes, it's COVID. Tanpa gejala apapun, tiba-tiba saya masuk ke dalam badai sitokin dengan keadaan paru-paru rusak dalam 2 hari. Beber Deddy Corbuzier. Lalu, apa itu badai sitokin yang membuat Deddy Corbuzier nyaris meninggal dunia? Dr. Franky menjelaskan bahwa badai sitokin terjadi ketika sistem protein pada tubuh memproduksi sel secara berlebihan dalam darah secara cepat, sehingga menimbulkan adanya peradangan dan kerusakan di bagian tubuh tertentu seperti paru-paru.
Sebagian besar yang mengalami badai sitokin itu biasanya demam dan sesak napas, bisa sampai membutuhkan alat bantu nafas atau ventilator. Nah, biasa terjadi pada hari ke-6 ke-7 atau di atas hari ke-5 setelah terpapar COVID-19. Selain itu, gejala yang dialami lain misalnya ruam kulit, batuk, mual, muntah, lemas, kelelahan, halusinasi, penggumpalan darah, kemudian sulit mengontrol pergerakan, dan sebagainya. Dalam kondisi kesehatan yang normal, dia mengatakan sitokin memproduksi sistem protein untuk memperkuat kekebalan tubuh manusia. Tidak hanya itu, sistem kekebalan tubuh yang diproduksi oleh sitokin dapat membantu imun melawan virus dan bakteri. Sitokin sendiri sebenarnya sistem protein yaitu yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, dalam kondisi normal, justru sitokin ini yang membantu sistem imun untuk berkoordinasi melawan virus dan bakteri dalam tubuh. Ya, netizen YouTuber top tanah air Deddy Corbuzier sudah sembuh dari COVID-19 yang hampir merenggut nyawanya dan juga terhantam dari badai sitokin. Ya, netizen, badai sitokin ini pada penderita COVID-19 dapat menyerang jaringan paru-paru dan juga pembuluh darah. Dalam podcastnya bersama Dr. Gunawan, Deddy selalu mengingatkan untuk jangan menganggap remeh COVID-19 dan tetap menjaga prokes dan juga pola hidup sehat. Ya, netizen, berita ketiga datang dari kabar gembira. Wagub DKI telah menyatakan Jakarta sudah memasuki zona hijau. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, saat ini Jakarta sudah berada dalam zona hijau setelah adanya penurunan angka kasus aktif COVID-19 dan seiring dengan meningkatnya pelaksanaan vaksinasi. Warga DKI yang belum divaksin juga diminta segera mendatangi sentra vaksinasi terdekat agar target vaksinasi segera tercapai. Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa saat ini pihaknya akan meningkatkan target vaksinasi menjadi 11 juta yang awalnya 8,8 juta jiwa. Hal itu karena sekitar 40% warga luar Jakarta melaksanakan vaksinasi di ibu kota. Alhamdulillah, vaksin di DKI sudah mencapai dosis 1, yakni 9.301.191. Karena memang tidak kurang dari 30-40% warga non-DKI yang ikut vaksin di DKI, maka kami Pemprov meningkatkan vaksin menjadi 11 juta, ujar dia. Riza menargetkan bahwa capaian itu dapat dipenuhi dalam beberapa pekan ke depan. Karena itu, dia berharap agar seluruh warga DKI yang menerima vaksin segera memastikan diri mendatangi sentra vaksin di lingkungan terdekat. Alhamdulillah, Jakarta sudah masuk zona hijau dan sudah memenuhi herd immunity. Namun, kami minta semua warga disiplin, patuh, dan taat protokol kesehatan, kata Riza. Ya, netizen, kendati demikian, Wagub DKI Jakarta meminta masyarakat untuk tidak abai prokes. Bahkan dia menambahkan untuk prokes sebagai kebutuhan sehari-hari. Ya, tidak hanya di Jakarta ya, namun daerah-daerah Indonesia semoga segera memasuki zona hijau. Itu dia netizen sejumlah berita-berita yang hadir dalam Top 3 News kali ini. Mulai dari penistaan agama yang dilakukan oleh YouTuber MKC, hingga presenter Deddy Corbuzier yang mengalami badai sitokin dan juga Jakarta telah memasuki zona hijau. Untuk netizen yang ingin berpendapat atas berita-berita tadi, langsung aja tulis komentarnya di kolom komentar di bawah sini. Sampai jumpa lagi dalam Top 3 News selanjutnya.